Sosok yang rasanya tuh lebih besar dari permainannya sendiri. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas siapa dia sebenarnya. Dari manusianya, mitos yang dia ciptakan, sampai legenda yang, ya bakal terus kita ingat. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh bayangin, kamu masih remaja, diundang buat trial sama klub sebesar Arsenal. Mimpi jutaan anak kan? Tapi Zlatan, dia tolak mentah-mentah. Alasannya simple. Zlatan tidak ikut audisi. Ini bukan sombong biasa loh. Ini adalah batu pertama buat bangun mitosnya. Dan rasa percaya diri ini, makin menjadi-jadi. Jadi waktu Swedia gagal lolos ke Piala Dunia, apa Zlatan merasa gagal? Oh, tentu tidak. Justru menurut dia, dunia yang rugi besar. Katanya turnamen paling akbar sejagat raya itu jadi nggak ada artinya buat ditonton tanpa dia. Gila kan? Dan puncaknya, mungkin ini nih, setelah dia berhasil bikin PSG jadi raksasa Eropa, dia pergi, tapi nggak gitu aja. Dia ninggalin kutipan ikonik ini. Dia bilang dia datang sebagai raja dan perginya sebagai legenda. Kerennya, ini narasi yang benar-benar dia tulis sendiri buat dirinya. Oke, jadi mari kita masuk lebih dalam. Bagian pertama, mitosnya. Pertanyaannya, gimana caranya satu orang bisa bangun persona sekuat ini? Sampai namanya tuh jadi sinonim buat kata dominasi. Seberapa besar sih pengaruhnya? Gini deh, namanya itu sampai masuk kamus resmi bahasa Swedia. Jadi kata kerja baru, Zlatanera, yang artinya, ya, mendominasi. Bayangin, dia nggak cuma mendominasi lapangan, tapi juga bahasa. Ini level pengaruh yang beda banget, yang jarang banget ada. Oke, tapi pertanyaan utamanya kan, dari mana sih datangnya rasa percaya diri segede ini? Apa emang dari lahir udah begitu, atau ada cerita lain di baliknya? Nah, untuk jawab itu, kita perlu lihat sisi Zlatan yang lain, sisi manusianya. Masuk ke bagian kedua, sang manusia. Kisah Zlatan ini jauh dari glamor loh, nggak dimulai di karpet merah, tapi di jalanan keras Rosengard, sebuah kawasan imigran di Malmö. Ini kontras banget sama citra dewa yang kita lihat tadi ya. Dia tumbuh besar sebagai anak imigran dari Bosnia dan Kroasia. Kadang buat makan aja susah. Dia ngerasa jadi orang luar, selalu dipandang beda. Nah, perasaan ini sama kemarahan karena diremehin, itu jadi makanan dia sehari-hari. Penulis biografinya, David Lagercrantz, ngerangkumnya dengan pas banget. Katanya, Zlatan itu pria yang terluka oleh masa kecilnya, yang pakai semua luka itu buat jadi kekuatan. Jadi, semua kesombongan dan gayanya yang selangit itu sebenarnya kayak baju zirah. Dia bangun itu semua buat ngelindungin dirinya. Kemarahannya itu jadi bensin buat dia. Dan Zlatan sendiri pun ngakuin loh, walaupun udah jadi pahlawan nasional Swedia, dia pernah bilang, saya masih merasa kayak orang luar. Perasaan nggak pernah benar-benar diterima inilah yang jadi api yang nggak pernah padam, yang terus-terusan dorong dia buat ngebuktiin kalau dia yang terbaik. Nah, api yang sama, api dari masa kecilnya itu, akhirnya membakar panggung sepak bola dunia. Selamat datang di bagian ketiga, Sang Legenda. Sebuah perjalanan karir yang isinya penaklukan. Lihat deh perjalanan karirnya. Ini kayak tur keliling klub-klub Eropa. Selama 24 tahun, dia main di Malmo, Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan, PSG, Man United, bahkan sampai ke LA Galaxy sebelum balik lagi ke Milan. Ini bukan cuma pemain yang pindah-pindah klub biasa, ini tuh kayak seorang penakluk yang mendatangi kerajaan-kerajaan besar dan mengambil alih satu persatu. Dan dari semua penaklukan itu, hasilnya apa? Piala, banyak banget. 34 trofi mayor. Coba deh bayangin, jumlah segitu tuh lebih banyak dari koleksi trofi beberapa klub legendaris loh. Ini bukti, Zlatan itu datang bukan cuma buat main, tapi buat menang. Dan ingat soal Swedia, negara yang dulu bikin dia ngerasa jadi orang luar? Nah, justru di situ dia jadi pahlawan terbesarnya. 62 gol. Itu rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa buat negaranya. Dia bukan lagi orang luar, dia adalah wajah sepak bola Swedia. Mau buktiin kehebatannya? Dia itu spesialis juara liga. Di Belanda, juara. Pindah ke Italia, juara lagi, berkali-kali. Ke Spanyol, juara. Terus ke Prancis, juara lagi. Dia datang, dia lihat, dia taklukan. Ini nunjukin kalau dia bisa beradaptasi dan mendominasi dimanapun dia berada. Luar biasa. Terus, apa yang terjadi kalau seorang penakluk akhirnya gantung sepatu? Buat Zlatan, pensiun di tahun 2023 itu bukan akhir cerita. Justru itu awal dari babak baru, babak penaklukan di luar lapangan. Dan tentu aja dia ngelakuinnya dengan gaya Zlatan.
Dia jadi penasehat senior di AC Milan, jadi punit buat Piala Dunia, bahkan jadi pembicara utama di konferensi teknologi. Oh, dan dia juga salah satu pemilik klub di Swedia. Ini ngebuktiin kalau Zlatan era atau mendominasi itu nggak cuma berlaku di lapangan hijau. Karismanya bisa menaklukkan dunia bisnis juga. Tapi, di hari perpisahannya, di tengah semua emosi dan tangisan di San Siro, sang singa ini nunjukin sisi manusianya lagi. Dia bilang, waktunya telah tiba untuk bilang selamat tinggal pada sepak bola, tapi tidak pada kalian. Momen itu ngingetin kita semua, kalau di balik mitos dan arogansi itu, ada seorang pria yang cinta banget sama sepak bola, dan sama para fansnya. Jadi, pada akhirnya, warisan Zlatan itu apa sih? Apakah dia sekedar atlet yang luar biasa? Atau ikon budaya? Atau jangan-jangan dia seorang jenius yang berhasil menciptakan mitos tentang dirinya sendiri? Mungkin warisan terbesarnya adalah bukti bahwa seseorang bisa jadi ketiganya sekaligus. Karena, ya, di dunia ini memang hanya ada satu Zlatan.